Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasan Satria, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Riau, kelas reguler 1B. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang hukum pidana. Yang pertama, pengertian hukum pidana. Banyak dari ahli hukum yang mendefinisikan tentang pengertian hukum pidana. Tetapi dapat disimpulkan bahwasannya hukum pidana adalah aturan hukum yang berisi perbuatan yang dilarang atau diperintahkan disertai dengan ancaman pidana bagi siapa yang melanggar. Kemudian kapan dan dalam hal apa pidana itu dapat dijatuhkan serta bagaimana pelaksanaan pidana tersebut. Itu pengertian hukum pidana yang disimpulkan. Kemudian pembagian hukum pidana. Yang pertama, pembagian hukum pidana formil. Hukum pidana formil adalah hukum yang mengatur mengenai bagaimana pelaksanaan dari hukum pidana material, atau bisa disebut dengan hukum acara pidana. Kemudian yang kedua, hukum material. Hukum material adalah hukum yang mengatur mengenai larangan dan pelanggaran siapa yang dapat dihukum dan jenis-jenis hukumannya. Kemudian yang ketiga yaitu hukum pidana umum. Hukum pidana umum adalah hukum pidana yang pemberlakuannya diberikan kepada masyarakat umum. Yang keempat, hukum pidana khusus. Hukum pidana khusus adalah hukum yang ditunjukkan kepada pihak-pihak tertentu, misalnya hukum pidana militer yang ditujukan untuk prajurit TNI dan semisalnya. Itu dari pembagian hukum pidana. Kemudian sumber hukum pidana. Sumber hukum pidana ada dua, yaitu sumber hukum tertulis dan sumber hukum tidak tertulis. Apa itu sumber hukum tertulis dan tidak tertulis? Sumber hukum tertulis sebagaimana sebutannya yaitu hukum pidana dalam konteksnya maka ditulis di dalam peraturan perundang-undangan dan menjadi hukum positif. Sedangkan di sisi lain hukum tidak tertulis sebagaimana terdapat dalam hukum pidana adat. Kemudian tujuan hukum pidana. Tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan perseorangan atau hak asasi manusia dan masyarakat. Dan adapun fungsi hukum pidana adalah sama seperti fungsi dari hukum pada umumnya, yaitu untuk mengatur hidup masyarakat untuk menyelenggarakan tata kehidupan dalam bermasyarakat. Kemudian asas-asas hukum pidana. Yang pertama, asas legalitas, yaitu asas yang mana seseorang yang melakukan tindak pidana tidak dapat dijerat atau diberikan sanksi apabila perbuatan yang dilakukannya itu tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Itu dari asas legalitas. Kemudian yang kedua adalah asas teritorial. Poin dari asas teritorial ini adalah peraturan hukum pidana di Indonesia berlaku untuk siapa saja yang melakukan tindak pidana yang terjadi di Indonesia, maupun itu WNI atau WNA. Pokoknya siapa saja yang melakukan tindak pidana maka dapat dijerat dengan hukum pidana di Indonesia. Yang ketiga, asas nasional pasif atau sering juga disebut dengan asas perlindungan. Hukum pidana di Indonesia berlaku bagi setiap orang, baik WNI maupun WNA yang melakukan tindak pidana di luar wilayah Indonesia sepanjang perbuatan itu melanggar kepentingan Indonesia. Tempat terjadinya tindak pidana yang dimaksud dalam asas nasional pasif yaitu terjadi di luar wilayah Indonesia. Asas nasional pasif ini diterapkan hanya terbatas pada perbuatan-perbuatan yang sungguh-sungguh melanggar kepentingan nasional dan kepentingan hukum negara. Yang keempat, asas nasional aktif atau sering juga disebut dengan asas personalitas. Maksudnya adalah bagi warga negara Indonesia yang melakukan tindak kejahatan di luar negara Indonesia dapat dipidana jika terbukti melakukan kesalahan. Yang kelima, asas universal.
Asas universal adalah suatu perbuatan yang merugikan kepentingan dunia. Pelaku tindak pidana tersebut dapat dituntut dan dihukum oleh pengadilan di negara manapun tanpa mempersoalkan siapa dan di mana tempat tindak pidana tersebut. Asas universal dianggap sebagai asas ketertiban hukum dunia yang digunakan untuk melindungi kepentingan internasional. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.